Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila Hairani dengan NPM 2516051117 dari Rek B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dan juga memaparkan materi mata kuliah ekonomi dan bisnis. Yang pertama, jelaskan pentingnya ilmu ekonomi. Mempelajari ilmu ekonomi sangat penting karena ia berkaitan erat dengan setiap aspek kehidupan sehari-hari kita, mulai dari keputusan pribadi hingga kebijakan negara. Ilmu ekonomi membantu kita memahami dan mengelola sumber daya terbatas seperti uang, waktu, dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Dengan memahaminya, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai konsumsi, perencanaan, bisnis, penentuan harga, serta membantu para pembuat kebijakan merumuskan aturan yang tepat untuk mencapai kemakmuran masyarakat dan menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif. Yang kedua, jelaskan apa itu ekonomi dan bisnis. Ekonomi bisnis adalah cabang dari ilmu ekonomi terapan yang secara khusus memfokuskan diri pada analisis masalah operasional seperti internal dan lingkungan seperti eksternal yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk menganalisis bisnis menggunakan teori ekonomi dan metode kuantitatif sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, ekonomi bisnis berperan penting dalam memadukan konsep ekonomi seperti penawaran dan permintaan dengan praktis operasional perusahaan agar bisnis dapat bertahan, berkembang, dan mencapai laba dalam kondisi pasar yang terus berubah. Yang ketiga, jelaskan perbedaan ekonomi mikro dan makro. Perbedaan utama antara ekonomi mikro dan ekonomi makro terletak pada ruang lingkup analisisnya. Pada ekonomi mikro mempelajari unit-unit ekonomi kecil atau individual, berfokus pada perilaku konsumen, produsen, dan penentuan harga di pasar tertentu. Misalnya analisis permintaan, penawaran, dan biaya produksi. Sebaliknya, ekonomi makro mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan dan dalam skala besar, mencakup isu-isu luas seperti pendataan nasional, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan kebijakan fiskal serta moneter suatu negara. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan investasi? Investasi adalah suatu kegiatan pengeluaran sejumlah dana atau penanaman modal pada suatu aset atau usaha yang dilakukan saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan di masa yang akan datang. Pada dasarnya, investasi merupakan alat untuk menyediakan barang modal yang digunakan sekarang untuk menghasilkan aliran produk baru atau keuntungan di masa depan, serta berkolerasi positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kelima, apa yang Anda ketahui mengenai ekonomi hijau dan contoh kasusnya akhir-akhir ini? Ekonomi hijau adalah model kegiatan ekonomi yang berupaya menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan melalui pembatasan sumber daya alam dan pembangunan rendah karbon. Intinya, ia mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh tanpa mengesampingkan masalah lingkungan, mencegah polusi, dan menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Berbeda dengan pembangunan konvensional yang eksploitatif, tujuannya adalah merekonsiliasi konflik antara ekonomi dan lingkungan demi mencapai pembangunan berkelanjutan. Contohnya, Indonesia mengganti PLTU batubara dengan energi bersih, yaitu PLTS atau PLTB, melalui pensiun dini PLTU lama yang berpolusi. Proses ini didanai atau pinjaman dari Kementerian Internasional. Fokus utamanya mengurangi polusi udara, emisi karbon, dan menciptakan investasi besar di sektor EBT untuk mendukung ekonomi hijau. 6. Apa yang Anda ketahui mengenai ekonomi biru dan contoh kasusnya akhir-akhir ini? Ekonomi biru adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung pada wilayah kelautan atau pesisir yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian, sekaligus melestarikan ekosistem laut. Ekonomi biru tidak hanya terbatas pada perikanan, tetapi juga mencakup pariwisata, energi terbarukan, transportasi air, pengelolaan limbah, hingga mitigasi perubahan iklim.
dengan fokus yang bersifat lokal agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Contohnya, program penangkapan ikan terukur yaitu PIT adalah aturan baru KKP yang berlaku mulai 2025 untuk menjaga kelestarian laut. Program ini mengatur jumlah ikan yang boleh ditangkap, memprioritaskan nelayan lokal, dan mewajibkan pendaratan di pelabuhan tertentu. Tujuannya adalah menjaga populasi ikan, memastikan pendapatan nelayan, dan menggunakan sumber daya laut secara bijak untuk ekonomi jangka panjang. 7. Jelaskan di mana letak permasalahan ekonomi Indonesia mengapa lambat bersaing dengan negara maju. Permasalahan utama yang membuat ekonomi Indonesia lambat bersaing dengan negara maju terletak pada ketergantungan struktural pada komoditas dan rendahnya hilirisasi. Meskipun kekayaan sumber daya alam limpah, Indonesia cenderung mengekspor bahan mentah tanpa mengolahnya menjadi produk akhir bernilai tinggi. Kesenjangan ini diperburuk oleh tantangan pada kualitas sumber daya manusia yang kurang siap menghadapi kebutuhan industri berbasis teknologi dan inovasi. Selain itu, efisiensi birokrasi dan infrastruktur logistik yang belum optimal juga menjadi penghambat besar bagi investasi asing langsung dan pengembangan sektor manufaktur maju. Singkatnya, Indonesia belum berhasil beralih dari ekonomi berbasis ekstraksi menuju ekonomi berbasis inovasi dan nilai tambah. Yang kedelapan, jelaskan di mana letak permasalahan Provinsi Lampung, mengapa lambat bersaing dengan negara maju, dan berikan solusi dari Anda. Dilihat dari berbagai sumber berita, permasalahan mendasar Provinsi Lampung lambat meningkatkan kesejahteraan adalah ketimpangan antara potensi sumber daya alam yang besar, kualitas SDM, dan ketersediaan lapangan kerja berkualitas. Potensi ekonomi daerah tidak diolah secara optimal oleh SDM lokal yang kompeten, sehingga sebagian besar lapangan kerja yang ada bernilai rendah dan gagal mengurangi kemiskinan. Solusinya adalah merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mencetak SDM yang ahli di sektor unggulan seperti hilirisasi, pertanian, serta menciptakan insentif investasi yang mengarah pada pembangunan industri bernilai tambah tinggi, bukan sekedar mengekspor bahan mentah. Yang kesembilan, analisis dan jelaskan di mana letak permasalahan daerah Anda atau kota, mengapa lambat bersaing dengan wilayah lain, dan memberikan solusi dari Anda. Berdasarkan lokasi di Bandar Lampung, permasalahan utama lambatnya daya saing kota ini adalah keterbatasan diversifikasi sektor ekonomi dan kelemahan infrastruktur logistik. Pertumbuhan ekonomi masih didominasi sektor perdagangan konsumtif dan kurang ditopang oleh industri manufaktur bernilai tinggi atau jasa modern. Hal ini diperburuk oleh isu kemacetan dan infrastruktur perkotaan yang menghambat efisiensi investasi. Solusinya adalah mendorong investasi ke sektor ekonomi digital dan jasa teknologi, meningkatkan konektivitas dan logistik terintegrasi, serta merevitalisasi ekonomi kreatif lokal untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi dari hasil diskusi kelas. Yang pertama ada isu thrifting dan produk lokal atau keseimbangan pasar dan kebijakan publik. Diskusi mengenai permintaan pemerintah agar pedagang thrifting beralih ke penjualan produk lokal dan tawaran kredit usaha rakyat. Terkait erat dengan teori proteksi industri domestik dan kebijakan fiskal atau moneter untuk UKM. Tujuannya adalah melindungi industri tekstil dari garmen domestik dari persaingan produk impor bekas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pemberian KUR adalah aplikasi dari kebijakan intermediasi keuangan untuk meningkatkan akses modal baru usaha kecil dan menengah agar terjadi pergeseran permintaan dari barang impor ke substitusi barang lokal sehingga menciptakan multiplier efek positif dalam perekonomian. Yang kedua yaitu wawancara saham investasi dan pasar modal. Ekonomi makro dan keuangan.
Hasil wawancara ini menegaskan prinsip-prinsip ekonomi makro dan teori keuangan. Sentimen positif pasar modal yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan likuiditas perbankan merupakan aplikasi langsung dari teori efisien pasar, meskipun seringkali dipengaruhi oleh sentimen atau teori keuangan perilaku di pasar yang belum sepenuhnya efisien. Keterkaitan pasar modal dan perbankan sebagai lembaga intermediasi menunjukkan peran vital sistem keuangan dalam mendukung aktivitas ekonomi. Selain itu, pengaruh suku bunga dan inflasi terhadap pasar modal menggambarkan mekanisme kebijakan moneter dalam mengendalikan agregat permintaan dan persepsi risiko investasi. Yang ketiga ada studi operasional UMKM, yaitu Just Corner, ekonomi mikro, supply chain, dan elastisitas permintaan. Analisis operasional Just Corner adalah studi kasus klasik dalam ekonomi mikro, khususnya dalam teori produksi dan biaya serta teori permintaan. Pengadaan bahan baku dan pengawasan kualitas oleh pemilik menunjukkan fokus pada manajemen rantai pasokan. Di tingkat UMKM, fluktuasi penjualan berdasarkan cuaca dan aktivitas kampus mencerminkan sifat permintaan produk yang sensitif terhadap faktor eksternal. Sementara keputusan untuk mempertahankan harga jual meskipun terjadi kenaikan harga bahan baku menunjukkan strategi untuk menjaga loyalitas pelanggan dan memperkuat asumsi bahwa permintaan produk mungkin memiliki elastisitas harga yang tinggi. Yang keempat, bencana Sumatera dan kebijakan pemerintahan. Terkait ekonomi bencana dan kebijakan fiskal, diskusi mengenai dampak bencana dan respon pemerintah di Sumatera terkait erat dengan ekonomi bencana dan kebijakan fiskal ekspansif. Bencana alam dapat dikategorikan sebagai guncangan pasokan negatif yang merusak kapasitas produksi dan infrastruktur, menyebabkan biaya pemulihan yang masif, pemberian bantuan dana 4 miliar per kabupaten atau kota oleh pemerintah melalui kementerian adalah bentuk investasi fiskal yang bersifat ekspansif di mana tujuannya adalah memitigasi kerugian ekonomi, menstimulasi rekonstruksi, dan menjaga stabilitas sosial pasca bencana, menjadikan penanganan bencana sebagai prioritas nasional untuk memulihkan fungsi ekonomi daerah.